Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam salawat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa perbuatan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian akan terus terjadi bagi setiap orang. Saudara, kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menyentuh seorang ibu yang belum percaya dan akhirnya ikut Tuhan Yesus. Saya ambil video ini karena saya sangat diberkati. Saya sangat mendengar dengan baik apa yang terjadi dengan beliau, dan saya percaya cara Tuhan bekerja bagi dia itu cukup banyak membuat saya dan mungkin banyak membuat orang untuk lebih lagi kuat dalam iman dan mengikut Tuhan Yesus. Mari kita lihat videonya, petik yang baik dan pahami bagaimana cara kerja Tuhan di dalam membuat orang-orang untuk datang kepadanya. Ini dia videonya, teman-teman. Usia saya sudah 78 tahun. Nah, begini saudara, saya latar belakang memang Muslim. Orang tua saya, keluarga besar saya, yang menurunkan saya, nenek moyang saya, itu Wali Sango, Sunan Kudus, ya. Jadi sejak kecil saya memang agama saya Islam. Saya harus sembahyang, sholat 5 waktu, ya. Tapi saya tidak tahu apa itu artinya, ya. Karena bahasanya bahasa Arab. Yang saya lihat setiap kali, nah, ada perbuatan-perbuatan yang mencolok, ya, seperti ya katanya orang Islam boleh apa, bercerai, orang Islam boleh menikah sampai lebih dari 1 orang. Nah, saya masih kecil waktu itu, saya heran, loh, kalau teman-teman saya orang Kristen itu tidak pernah berbicara tentang hal itu. Nah, waktu berjalan terus, saudara, sampai akhirnya saya menikah. Saya menikah dengan seorang TNI Angkatan Darat. Nah, suami saya ditugaskan di Surabaya. Nah, kemudian saya masih Islam itu, masih sholat 5 waktu. Anak pertama dianugerahkan Tuhan kepada saya, yaitu Ibu Naning, anak pertama. Kemudian menyusul anak yang kedua. Maklum dulu tidak ada KB, ya. Jadi 1 tahun sekali saya melahirkan anak. Yang nomor 2 ini perempuan juga. Pada suatu ketika anak saya ini sakit step-step di rumah. Bingung saya nggak punya keluarga di Surabaya, ya. Ya, kemudian banyak orang mengatakan, tetangga, bawa aja ke rumah sakit di Surabaya, kan Gubeng Pojok, ya, rumah sakit tentara itu, bawa ke sana. Lalu si itu masih kecil, umur 3 tahun, tahun 1964. 65, ya, 65 apa 66 itu, saudara, belum ada yang lahir. Nah, lalu kalau anak saya itu opname di rumah sakit, lah dia sama siapa? Masih kecil. Nah, lalu bapaknya punya inisiatif, biar aja aku ambil, minta cuti supaya aku bisa jaga anak ini. Dia ambil cuti, dia jaga itu. Nah, ternyata apa? Anak saya yang kedua ini tiba-tiba sakit keras. Kemudian punya tetangga itu seorang pendeta, gembala sidang dari GB, Gereja Betel Injil Sepenuh, Bapak Yusuf Tio Sektin namanya, almarhum sudah sekarang. Nah, beliau suami istri, namanya saya tetangga, ya. Beliau mengunjungi di rumah sakit. Dia menawarkan keselamatan. Ibu, kalau ibu percaya sama nama Yesus, ibu yakini bahwa nama itu akan membuat kesembuhan pada anak ibu. Wah, Pak, nggak bisa. Saya ini kan orang Muslim. Sebelah menjaga anak saya aja kan, saya nggak bisa sholat. Bagaimana mau sholat? Kan harus wudhu dulu kan, harus bersih gitu. Ya, pokoknya ibu percaya aja kok. Saya nggak memaksa ibu untuk menjadi Kristen. Percaya bahwa nama Yesus itu ada nama di atas segala nama. Amin. Maaf, Pak, saya nggak bisa. Nah, begini aja, Bu, saya mau berdoa, boleh kan? Aduh, jangan, Pak, nanti dilihat orang sini kan Islam semua. Nah, saya menolak. Tapi kasih karunia Tuhan masih mengejar pribadi saya. Kemudian Bapak Pendeta pulang. Dia tetangga loh itu saya. Nah,
Singkat cerita, anak itu meninggal. Kemudian muncul lagi anak yang ketiga, perempuan juga, yang sekarang berdomisili di Banjarbaru. Kami semua keluarga besar itu sekarang menjadi Kristen. Nah, dari anak itu, saudaraku yang kekasih, dia sakit lagi, sakit keras lagi. Wah, step-step saudara. Aduh Tuhan, kayak apa? Ya Allah ya, kalau saya dulu bilang. Masuk rumah sakit lagi. Suami saya minta cuti, jaga lagi si itu. Yang paling besar itu. Nah, suatu ketika memang kayaknya tidak ada pertolongan. Anak itu terus dalam keadaan step. Nah, kalau ditem kan biasanya sejam sekali perawat itu mengukur suhu badannya. Dilihat dari termometer itu sudah 40 lebih air raksanya itu. Berarti sudah gawat kan saudara. Lalu dokter bilang datang sama para perawat. Ibu, saya sudah berusaha keras, Ibu, semaksimal mungkin saya berjuang untuk menyembuhkan anak Ibu. Sekarang Ibu hanya ke sana aja. Nangislah saya. Beliau meninggalkan tempat, Bapak pendeta sama istrinya datang lagi. Dia mendengarkan keterangan dari dokter itu tadi. Ya, dokter ini Chinese ya. Ya, dia tepuk punggung saya, Ibu. Nah, percaya nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia Tuhan, Bu. Sanggup menyembuhkan anak ini ketika Ibu percaya. Percaya aja, Bu, katanya begitu. Wah, hati saya ini sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi hati saya berkata begini, saudara nggak ada di sini. Kesusahan demi kesusahan terus memburu kehidupan saya suami istri. Bagaimana dengan anak saya yang saya tinggal di rumah? Kalau betul anakku ini sembuh, aku mau belajar pergi ke gereja. Amen. Kayak apa sih gerejanya orang Kristen itu? Ya, saya simpan di hati. Boleh Bu, saya berdoa, silahkan. Lalu berdoalah Ibu dan Bapak pendeta itu. Ditumpangi tangan anak saya itu. Puji Tuhan, saudara yang kekasih ya. Akhirnya Bapak Ibu itu pulang. Nah, karena sudah dalam keadaan gawat ya, perawat itu selalu mengunjungi ya. Diperiksa lagi di termometer itu sudah mulai turun dan tidak ada kejang lagi, terus turun. Wah Bu, bagus sekali nih perkembangan anak ini. Turun. Hari yang ketiga saudara boleh dengar, anak itu pulih. Amin. Hanya 36 derajat lebih sekian. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Saya senang, saya mau cepat bawa pulang kan. Bagaimana itu anak saya dan bapaknya yang sedang menjaga. Nah, saya lihat anak itu sudah bisa menyusu ya. Kemudian disuruh suapi bubur, sudah mau, pipinya udah merah. Anak saya ini putih kayak Cina, saudara. Ya, umur 7 bulan ini. Nah, kemudian saya bilang sama dokter, anak saya kan sudah baik. Oh, jangan dulu Bu, jangan ke susu dibawa pulang. Kita cek kesehatannya semua, tinjanya, urinnya, apakah zaman dulu itu, saudara ya. Nah, betul memang sudah sembuh. Lah kenapa harus saya pertahankan di sini? Dokter, saya mohon dokter mengizinkan saya bawa anak ini pulang ke rumah. Kasihan anak saya yang besar di rumah. Oh begitu Ibu? Ya, semua memang sudah baik ya. Lalu dokter itu kan wanita ya, dia Chinese. Dia menawarkan diri begini, Bu, Ibu masih muda sekali, udah 27 umur saya. Kemungkinan Ibu untuk melahirkan itu, waduh, masih memungkinkan banyak. Anak ini kan putih ya, kayak kulit saya Bu, katanya begitu. Saya 13 tahun nggak punya anak, buat saya aja ya Bu ya. Waduh, saya menjerit, saya menangis ya. Betapa saya itu berjuangnya buat anak ini ya. Kalau saudara tahu zaman dulu saudara, itu yang namanya infus, itu ditabung besar, pakai selang, lalu pakai corong, kayak corong minyak tanah itu loh saudara. Nah saya harus pegang, sampai kapan saya pegang?
Tidak ada orang yang menemani saya. Kalau saya ngantuk, waduh, saya teriak, saya pegang dadanya. Aduh, anakku masih ada napasnya karena ada. Nah, begitulah keadaan saya itu. Puji Tuhan, saya dibolehkan pulang. Dokter itu mau mengerti keadaan saya, lalu bilang, Ibu, perhatikan ya. Jangan sampai ibu bawa lagi anak ini ke rumah sakit. Rawat dia dengan baik-baik. Iya, dokter, terima kasih. Sampai di rumah ini sudah ceritanya. Harinya hari Minggu, saudara. Saya bingung, saya tidak berani ngomong sama suami saya. Saya sudah tidak sholat lagi. Kayak apa mau sholat? Badan saya kotor, kena ompol ya. Kadang nyusui anak sudah. Nah, kemudian saya susui itu sambil saya mondar-mandir. Saya tidak berani ngomong sama almarhum suami saya itu. Tiba-tiba, kalau itu memang kehendak Tuhan ya, kasih karunia Tuhan buat kami. Ditepuklah punggung saya, Dek, dia orang Jawa, saya orang Jawa. Dek, iki kan dino Minggu, ini kan hari Minggu. Yuk kita jalan-jalan, yuk ke gereja. Aku mau tahu sih, kayak apa sih namanya ibadah orang Kristen. Lah, lalu saya gendong anak, ganti baju, bapaknya nuntun itu, si Bu Naning itu, kami mulai melangkah pergi gereja. Disambut sama Bapak Pendeta, duduk di depan Bu, duduk di depan. Ya, kami belum tahu apa-apa tentang kekristenan, nurut aja. Sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu saya tetap beribadah, walaupun tetangga itu sudah ribut. Kemana sih ibu itu, bapak itu tiap minggu kok? Kan saya diberi Alkitab sama Pak Pendeta. Wah, jadi orang Kristen dia. Kata suami saya, ya namanya dia anggota TNI ya. Nggak usah takut, aku nanti yang menghadapi, katanya begitu. Nah, lalu satu ketika suami saya bilang, ayo kita sekarang melangkah jadi orang Kristen. Kita iring Tuhan Yesus. Amen. Karena anak ini sudah disembuhkan oleh Amen. Bapak Pendeta. Ya, kan kami belum tahu ya. Jadi dia ngomongnya, Bapak Pendeta yang menyembuhkan anak ini. Oke, lalu saya lapor sama Bapak Pendeta itu, kemudian diterima. Saya menjadi orang Kristen. 5 bulan saya mengiring Tuhan, saya minta dibaptis selam, saudara. Amen. Nah, kalau suami saya nanti masih berapa tahun kemudian. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang semua keluarga besar saya, dimulai dari saya, suami almarhum itu, ya. Kemudian saya punya anak 4. Setelah anak 4 mereka berkeluarga, saya punya mantu, jadi 8, ya. Nah, kemudian mereka punya anak 4 ini, ya. Jadi berapa? Nah, kemudian setelah mereka dewasa, ada yang menikah. Dan saya punya cucu. Nah, cucu saya ada yang sudah dewasa menikah. Saya punya buyut, saudara. Jadi kalau dikumpulkan itu hampir 30 orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tidak ada perkara mustahil. Amen, amen. Kalau kita memang sungguh-sungguh dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Luar biasa. Kemudian saya susul dengan kesaksian saya. Kemudian ini saya disuruh Tuhan. Anak mantu saya di Sungai Lulut, ada yang habis dioperasi ini apa namanya, empedu, ada batunya 3, tetapi mengalami kesulitan karena jantungnya bengkak. Dia dari orang Islam. Dia menjadi Kristen karena anak saya Kristen. Tetapi anak saya yang Kristen ini, anak saya sendiri laki-laki, tidak bisa membimbing istrinya ini. Jadi memang anak ini pendiam ya, tertutup. Hanya ditimbun itu sakit hati, kepahitan penuh. Saya melihat itu dalam hatinya. Itulah yang membuat dia sakit. Nah, dia tidak bisa mengampuni kesalahan orang, termasuk suaminya sendiri. Saya diutus Tuhan. Saya pertama kali terbesit gini loh, Tuhan, saya ini jalan sudah pakai tongkat, ya, tidak ada yang nganter saya. Oh, segera Tuhan itu hapus pikiran saya. Kalau ini memang Engkau yang nyuruh, saya berangkat Tuhan. Anak saya berkata begini, Bu, aku nggak bisa nganter. Kayak apa ini? Aku sakit. Nah, suaminya anak saya ini kan pensiunan polisi ya. Dia sekarang karena sudah pensiun, dia nge-grab. Berarti kan harus meninggalkan rumah. Kedua cucu saya semua kerja, nggak ada orang, nggak apa-apa. Karena ini yang nyuruh Tuhan, ibu berangkat. Pakai apa? Pakai bus kan ada bus. Nah, lalu saya diantar sampai ke halte.
Di situ saya nyegat bus. Ada bus, saya juga kaget, Pak. Sekarang ada bus yang baru-baru itu banyak ya. Saya nggak peduli. Ini jurusan mana? Ya Banjarmasin, tapi transit Bu di PAL 17. Nah, saya mencoba naik itu. Ya namanya busnya ketinggian, tapi luar biasa pembelaan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu di mana-mana saya. Sebelum saya naik, orang sudah naik. Sini nenek, saya ambilkan tasnya, saya yang bawa. Ayo nenek, kuat nggak? Ya saya kuat, puji Tuhan, saya naik. Nek, kemana anak-anak nenek ini? Katanya mereka begitu. Nah, sudah nggak usah tanya itu, nenek masih kuat. Nah, puji Tuhan, sampai di PAL 17 berhenti, sambung bis lagi. Ya sebenarnya ada keluhan, saya mulai mengeluhkan ini lutut saya ini, tetapi luar biasa. Kalau Tuhan yang suruh, tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Ada pemuda, ibu, sudah di situ aja, saya nanti yang bawa tasnya ibu. Udah ibu bawa tongkat aja jalan. Puji Tuhan, naik lagi saya, dinaikkan itu sama anak muda itu. Dalam hati saya berdoa, Tuhan berkati orang-orang ini yang telah membantu hamba-Mu untuk bisa sampai ke tempat yang Engkau mau. Puji Tuhan, sampai di PAL 6 di terminal ya, saya telepon anak saya atau cucu saya, sudah sampai, ayo tolong dijemput. Dijemputlah, saya bawa ke Sungai Lulut ke tempat tinggalnya. Aduh, anak saya, menantu saya ini sudah operasinya tuh hampir gagal karena jantungnya bengkak kan, dan dia sudah 3 kali mengalami operasi sesar. Jadi dokter tuh bingung mau memberikan anestesi itu, obat bius itu, karena jantungnya masalahnya. Nah, 4 jam itu. Jadi saya lihat, saya perhatikan di pusat ini sudah dibolongi, di sini 4 lubang. Nah, kemudian saya berhadapan dengan anak menantu saya ini. Saya bilang, Ati, dengar Ati. Maaf Bu, anak menantu Ibu tadi belum percaya ya? Sudah. Tapi suaminya nggak bisa membimbing istrinya. Itu yang saya saksikan. Wah, luar biasa itu Pak, pergumulan saya. Nah, terus gimana tadi Bu? Kemudian, Ati, hatimu penuh sampah, kotor sekali. Dia diam aja, tapi mulai berkaca-kaca. Kamu meninggalkan agamamu karena kamu cinta sama suamimu, anaknya ibu. Itu pilihanmu. Jadi resiko harus kamu hadapi. Kalau kamu menghadapi masalah seperti ini tentang keadaan suamimu, kamu tulang rusuk yang disediakan Tuhan buat dia. Jadi kamu harus bergumul, berdoa buat suami. Tidak ada perkara yang mustahil, firman Tuhan katakan. Iya Bu, Ati. Nah, kamu sakit karena hatimu yang kotor. Sampah kamu timbun di dalam hatimu. Iya Bu, ya nangis. Nah, lalu saya doakan dia. Saya doakan, dia bilang begini, rasanya Ati sudah sembuh Bu. Amin. Ya, puji Tuhan, saya teriak. Nah, benar kan? Karena kamu mendengar kebenaran itu bekerja dalam hatimu. Sekarang kamu bisa mengatakan sudah sembuh. Amen. Ya sebenarnya masih sakit kan Pak. Wong habis dioperasi berapa hari ya. Tapi dia mengatakan sudah sembuh Bu. Haleluya. Jadi saya ngadakan persekutuan di rumah dia ya, karena menantunya itu perempuan, ada yang sudah nyebrang karena kawin sama orang Islam. Aduh Tuhan, pergumulan Oma ini sebenarnya ya lumayan berat ya, tapi Tuhan masih mengizinkan Oma bernapas. Berarti Tuhan masih punya rencana untuk dibuat Oma ini berguna di tengah keluarga besar. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Intinya tadi anak Ibu udah sembuh ya akhirnya, sembuh, dan puji keluarga Tuhan. Ibu sekarang ya hampir semualah udah percaya Yesus. Iya. Dan anak-anak saya puji Tuhan, banyak diantaranya sudah melayani Tuhan semua, termasuk Oma. Cucu saya diantaranya juga bisa melayani Tuhan, main organ setiap kali ibadah. Amin. Berikan sorak-sorai buat tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Yesus. Ini firman Tuhan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa respon teman-teman ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ibu yang sudah berumur ini?
dari penyampaiannya semua tertata dengan rapi. Itulah sebabnya saya mengupload video ini. Saya mendengar dengan baik, saya terberkati, dan saya juga percaya teman-teman juga ada yang diberkati melalui apa yang disampaikan oleh ibu tua ini. Saya percaya bahwa apa yang dia alaminya membuat kita semakin kuat juga untuk mengikut Tuhan. Dari kesaksian hidupnya, dari perjalanan hidupnya, kita boleh melihat bahwa Tuhan berkarya sekalipun awalnya dia menolak. Saya mengupload video ini juga karena apa yang disampaikan tersebut merupakan pengalaman pribadi yang mungkin banyak orang juga mengalaminya. Tentu itu pengalaman personal. Pengalaman personal itu sulit dibuktikan, tetapi bisa dilihat dari dia menyampaikan dan dia menghidupi dan dia mengikuti apa yang ia yakini. Misalnya jikalau seseorang itu percaya kepada si A, dia pasti dapat menerangkan si A itu dengan baik, menceritakan perjalanan hidup ketika mengikuti si A, dan dapat menceritakan bagaimana perbuatan si A itu ke dalam hidupnya. Itulah sebabnya saya mengupload video ini. Tentu itu sifatnya personalnya dia, tetapi apa yang dia ceritakan itu merupakan bagian yang begitu indah yang dapat menguatkan setiap orang. Terlebih ketika dia mengatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus yang ia tidak kenal sebelumnya, bahkan dia tolak karena dia bukan beragama Kristen, itu juga sangat menguatkan. Persis tahu bahwa dia bukan beragama Kristen, tapi karena Tuhan menyentuh hatinya dia melalui serangkaian peristiwa, itu cukup juga mengingatkan kita kepada semua orang bahwa ketika kita mengikut Tuhan atau belum percaya Tuhan, akan ada serangkaian peristiwa yang mungkin terjadi dalam hidup kita untuk mengarahkan kita kepada Sang Pencipta yang telah datang ke dunia, firman menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pernah terjadi kepada seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang dituliskan dalam Injil Yohanes, bagaimana dia tidak dihargai dan berjumpa secara pribadi dengan Yesus pada siang bolong. Dan ketika berjumpa dan bercakap-cakap dan Yesus melayani dengan Injil, dan dia mengalami kuasa Tuhan, dan dia bertobat, dan seluruh daerahnya dia banyak yang percaya menjadi ikut Tuhan Yesus. Bukan karena perkataan perempuan itu, walaupun ada sangkut pautnya, tetapi karena orang-orang di daerahnya Samaria itu melihat yang mereka nanti-nantikan, yaitu Yesus yang menyelamatkan manusia. Dia melihat serangkaian peristiwa bagaimana dia dihargai oleh Tuhan Yesus dari latar belakang hidupnya yang tidak dihargai oleh sosial lainnya, tetapi Tuhan Yesus menghargai dia dan berkata, "Hai perempuan, kalau kau minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kau memperoleh air hidup, maka kamu tidak akan haus lagi." Siapakah itu Tuhan? Maka dia berkata, "Inilah yang bercakap-cakap dengan kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang dapat berpengalaman pribadi, dan saya percaya apa yang disampaikan oleh ibu ini menguatkan kita. Itu pengalaman personalnya, tidak usah kepanasan. Kita hanya perlu memetik untuk menguatkan iman personal kita, pribadi kita, bukan untuk yang lain. Kalau teman-teman muslim melihat video ini dan kepanasan, nggak usah tonton. Daripada Anda kepanasan, daripada Anda tidak enak tidurnya, tidak enak makannya gara-gara orang masuk Kristen, itu walaupun itu pribadi, nggak usah tonton, nggak usah lihat, skip saja. Tapi ingat, Tuhan terus mengasihi setiap orang. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.